Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizara Devita dengan NIM 1032468. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait jarimah hudud, kisos dan diat, dan juga reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Fikih Jinayah yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzan MSI. Yang pertama yaitu jarimah hudud. Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas atau Al-Quran dan hadis yang berupa hukuman had. Hukuman had itu sendiri adalah hukuman yang murni menjadi hak Allah, sehingga tidak bisa diubah oleh manusia. Hudud 1 atau yang biasa dikenal dengan ittifaqul fuqaha adalah jarimah hudud yang sudah disepakati oleh para ahli fikih. Artinya jarimah hudud yang di dalamnya para ahli fikih sudah sepakat untuk mengkategorikannya sebagai jarimah yang hukumannya ditetapkan oleh nas. Untuk macam-macam jarimah hudud 1 meliputi 4 jenis, yaitu yang pertama zina yang terdiri dari zina muhson dan ghairu muhson. Kemudian yang kedua adalah qadhaf, yaitu menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Yang ketiga adalah sarikoh atau pencurian, dan yang keempat adalah hirobah atau perampokan. Untuk sanksi hukuman zina muhson atau orang yang berzina padahal dia sudah terikat hubungan perkawinan, maka hukumannya adalah rajam. Dan sementara itu zina ghairu muhson atau zina yang belum terikat hubungan perkawinan, hukumannya adalah cambukan 100 kali. Untuk dasar hukum jarimah zina adalah surat An-Nur ayat 2. Kemudian yang kedua adalah qadhaf. Hukumannya adalah 80 kali cambukan. Karena dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang 4 orang saksi tersebut adalah alat bukti untuk menjatuhkan hukuman terhadap pezina. Kemudian dasar hukum jarimah qadhaf adalah surat An-Nur ayat 4. Yang ketiga yaitu sarikoh, hukumannya adalah potong tangan. Dasar hukum jarimah sarikoh adalah surat Al-Maidah ayat 38. Dan yang keempat yaitu hirobah. Hirobah jika dilakukan hanya untuk menakut-nakuti korban saja, maka dia diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan kalau dia mengambil harta korban dan tidak membunuh korbannya, maka hukumannya adalah potong tangan dan kakinya secara bersilang. Sedangkan kalau dia tidak mengambil harta korban tetapi membunuh korban, maka hukumannya adalah hukuman mati. Kalau dia mengambil harta korban sekaligus membunuhnya, maka hukumannya adalah hukuman mati dan salib. Untuk dasar hukum jarimah hirobah adalah surat Al-Maidah ayat 33. Nah, jadi 4 jenis jarimah tadi, zina, qadhaf, sarikoh, dan hirobah sudah ditentukan hukumannya oleh nas, yaitu berupa hukuman had yang menjadi hak Allah, sehingga tidak bisa diubah oleh manusia. Tetapi ada jarimah hudud yang masih mengandung ikhtilaful fuqaha atau yang masih mengandung perbedaan pendapat dari para ahli fikih, atau yang biasa disebut jarimah hudud 2 atau jarimah hudud non pokok. Nah, jarimah hudud 2 yaitu jarimah hudud yang masih mengandung perbedaan pendapat dari para ahli fikih. Jadi, para ahli fikih masih berbeda pendapat apakah ini merupakan jarimah hudud atau bukan. Kalau jarimah hudud berarti mengikuti sanksi yang sudah ditetapkan oleh nas. Kalau bukan jarimah hudud, maka sanksinya diserahkan kepada ulil amri. Dan macam-macam jarimah hudud 2, yang pertama itu syurba atau minum minuman keras. Syurba ini para ahli fikih masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan
ini had, jadi sanksinya sudah ada di dalam nas, tapi ada pula yang mengatakan belum, karena di dalam sejarah berbeda-beda penerapan hukuman cambuk terhadap orang yang meminum minuman keras. Maka sebenarnya ini bukan had menurut sebagian ulama, akan tetapi ini merupakan jarima takzir yang menentukan sanksinya adalah ulil amri. Kemudian yang kedua adalah rida. Rida ini disebut juga keluar dari agama Islam atau murtad. Ada yang mengatakan hukumannya adalah hukuman mati, tetapi sebagian fuqaha mengatakan ini bukan had dan hukumannya diserahkan kepada ulil amri. Tetapi perlu diingat, tidak semua orang murtad bisa dijatuhi hukuman mati, karena ada kategori yang ketat. Contohnya apabila seseorang yang keluar dari Islam, kemudian dia bergabung dengan pasukan musuh Islam, lalu membocorkan rahasia umat Islam sehingga musuh dapat menghancurkan Islam lebih mudah. Nah, orang yang melakukan jarima tersebut itu bisa dijatuhkan hukuman mati. Namun, jika orang hanya murtad saja dan tidak memenuhi kriteria tadi, maka tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Yang ketiga yaitu bagyu atau pemberontakan. Dalam hukum pidana Islam, ini disebut makar atau memberontak terhadap penguasa yang sah. Menurut sebagian fuqaha, bagyu ini hukumannya adalah hukuman mati. Namun, menurut fuqaha yang lain mengatakan bagyo ini bukan merupakan jarima hudud sehingga sanksinya bisa ditetapkan oleh ulil amri.